pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Nah, semoga hari ini kalian baik-baik saja ya. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini Ibu telah membawa media pembelajaran. Nah, semoga media yang Ibu bawa ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan semoga media ini mempermudah kalian dalam belajar ya. Baik. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, ada yang tahu kapan dibacakannya pertama kali proklamasi kemerdekaan Indonesia? Nah, pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia ini dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Insinyur Soekarno. Oke, sebelum adanya pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ini ada peristiwa-peristiwa pentingnya. Baik, kita bahas ya. Nah, yang pertama adalah Jepang menyerah tanpa syarat terhadap sekutu. Jadi Jepang itu menyerah tanpa syarat kepada sekutu dikarenakan adanya pemboman. Nah, pemboman ini terjadi di Hiroshima dan juga Nagasaki, yaitu pada tanggal 6 Agustus 1945 di Hiroshima dan juga pada tanggal 9 Agustus 1945 di Nagasaki. Nah, karena adanya pemboman ini, terdengar kabar juga bahwa pemerintahan Jepang akan memberikan kemerdekaannya kepada Indonesia. Nah, akan diberikannya itu pada tanggal 24 Agustus 1945. Nah, karena terdengar berita bahwa Jepang tadi menyerah tanpa syarat kepada sekutu oleh golongan muda, sehingga golongan muda memiliki pemikiran nih, lebih cepat melaksanakan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia lebih baik. Nah, jadi dia memiliki usul, kemudian oleh golongan tua ini tidak disetujui. Nah, tidak disetujui karena pada saat itu Jepang masih memerintah di Indonesia dan golongan tua tidak menginginkan adanya pertumpahan darah dan lebih memilih menunggu pada tanggal 24 Agustus 1945. Nah, karena terjadinya pro dan kontra antara golongan muda dan golongan tua, sehingga mengakibatkan terjadinya Rangas Dengklok. Nah, peristiwa Rangas Dengklok ini ya. Nah, peristiwa Rangas Dengklok ini terjadi pada tanggal 15 Agustus 1945. Nah, peristiwa Rangas Dengklok ini yaitu membawa golongan muda tadi membawa golongan tua ke Rangas Dengklok. Tujuannya agar golongan tua ini tidak terpengaruh oleh pemerintahan Jepang dan segera menyelenggarakan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan tadi. Nah, setelah adanya peristiwa ini, sehingga golongan tua tadi berubah pikiran dan menyelenggarakan proklamasi kemerdekaan secepatnya. Kemudian dirumuskanlah proklamasi kemerdekaan. Nah, perumusan proklamasi kemerdekaan ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 di rumah Laksamana Maida. Ada yang tahu kenapa di rumah Laksamana Maida? Nah, karena di rumah Laksamana Maida itu dianggap aman untuk merumuskannya, dan juga Laksamana Maida merupakan sahabat dekat dari Ahmad Subarjo yang merupakan golongan tua. Kemudian setelah dirumuskan ya, kemudian ditulislah teks proklamasi kemerdekaan itu. Nah, penulisan teks proklamasi kemerdekaan ini ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno setelah mengalami beberapa kali perubahan dan akhirnya disetujui oleh golongan muda maupun golongan tua dan ditandatangani langsung oleh Insinyur Soekarno. Nah, kemudian setelah persiapan telah matang, semuanya telah dipersiapkan, teksnya sudah, sehingga terjadilah upacara pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di mana? Ayo, ada yang tahu? Nah, pembacaannya itu dilaksanakan di rumah Insinyur Soekarno, yaitu di kediamannya di Pegangsaan Timur nomor 56. Nah, upacara ini ternyata sangat lancar terjadinya dan dihadiri oleh para tokoh pergerakan kemerdekaan dan juga warga yang ingin menyaksikan pembacaan teks proklamasi tadi. Nah,
merupakan tonggak sejarah berdirinya kemerdekaan Indonesia. Itulah tadi materi yang telah Ibu sampaikan. Nah, di sini kita bisa lihat medianya ya. Di sini Ibu punya materi. Nah, materi ini merupakan rangkuman dari penjelasan yang telah Ibu sampaikan. Nah, di sini ya, lihat gambarnya. Di sini ada gambar bahwa Jepang menyerah tanpa syarat terhadap sekutu. Kemudian yang tadi ini peristiwa Rangas Dengklok, kemudian perumusan teks proklamasi kemerdekaan, kemudian pembacaan teks proklamasi kemerdekaan, dan ini merupakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, semoga materi yang telah Ibu sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.